Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali dalam Inspirasi Ramadan. Untuk edisi kali ini, Inspirasi Ramadan kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan anak Musi Rawas Palembang yang punya cita-cita keliling dunia. Nah, kita tanya nih kira-kira Mas Aski Pratama selaku seorang travel content creator ini di usia yang masih muda sudah meraih ke negara mana aja nih untuk mengelilingi benua biru Eropa sembari menjalankan aktivitasnya sebagai seorang travel content creator sambil terus konsisten ya beribadah puasa selama Ramadan. Dan langsung saya sapa. Halo Mas Aski, apa kabar? Halo, baik Kak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Mas Aski ini di Jerman ya? Iya benar, Frigates. di kota Schwäbisch dekat Stuttgart. Oh, di dekat Stuttgart. Sudah berapa lama di sana? Sekarang udah berjalan 2 tahun lebih. Oh, sudah berjalan 2 tahun lebih. Di sana aktivitasnya apa, Mas Aski? Kalau sekarang lagi kerja Kak di bidang perawat gitu. Jadi kita ngurus orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu. Oh, jadi keren banget nih Mas Aski di sana. Memang untuk pasiennya apa nih? Emang anak-anak atau orang tua atau gimana? Untuk umur pasiennya lebih ke orang-orang dewasa sih, dari umur 30 sampai ya 70, 60 sampai 70. Jadi orang-orang dewasa yang berkebutuhan khusus gitu ya? Iya benar, yang cacat-cacat mental gitu. Oh, oke, luar biasa ini Mas Aski, pasti kesabarannya nih tidak setipis tisu nih. Kalau kata orang-orang. Ya betul banget, soalnya orang Jerman sini sendiri ya lumayan agresif orangnya kan, lumayan keras juga. Jadi kita perlu banyak ya kesabaran dalam menghadapi pekerjaan itu. Jadi 2 tahun ini memang pekerjaannya sebagai perawat itu ya, Mas Aski ya? Iya. Sebelumnya Sebelumnya sebagai juga perawat udah juga. 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih. Ketika di tanah air juga memang bekerja sebagai perawat? Waktu itu saya kerja di rumah sakit, di depo informasinya di rumah sakit umum Bengkulu. Oh, oke. Dan Mas Aski ini sudah bekerja 1 tahunan di Jerman, yang mana kalau di Jerman sendiri nih sekarang sedang ramai ya Mas ya, terkait dengan anak-anak magang yang ada di sana. Nah, kalau Mas Aski sendiri ini jadi agak kemana-mana nih, tapi menurut saya penting juga untuk dibahas. Kalau Mas Aski karena sudah 1 tahun lebih tentunya melewati jalur yang legal gitu ya. Iya. Itu gimana? Saya sebetulnya nggak nyangka juga ya, ternyata di Jerman juga ada orang-orang yang bisa menerima pekerjaan dengan jalur yang ilegal seperti itu gitu. Mungkin ada tips and triknya dari Mas Aski nggak sih? Jadi sebenarnya di Jerman ini ada beberapa program ya, untuk para pendatang selain dari orang Jermannya sendiri. Di antaranya ada program au pair, FS-Shot atau BFD. Itu kayak volunteer gitu. Tergantung kita dapatnya di bidang keperawatan kah atau di TK. Setelah itu ada Ausbildung. Oh, oke. Ausbildung, Pendidikan. kita kerja tapi sambil magang, belajar juga ya selama 3 tahun. Setelah itu baru di kontrak kerja langsung. Oh, oke. Dari perusahaannya seperti itu. Nah, Mas Aski bukan yang au pair atau yang mana? Lewat jalur mana? Jadi kalau sekarang itu lagi ikut program FS-Shot. Nanti September tahun ini ikut program Ausbildung selama 3 tahun. Oh, jadi kita kerja sambil belajar juga.
Oke, jadi ini yang benar tuh ya seperti itu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya terlebih Iya benar. dahulu gitu ya. Harus lewat Ausbildung dulu selama tiga tahun dan sebelumnya ini juga 1 tahun sebelumnya itu semacam apa Mas? Apa magang atau percobaan atau seperti apa yang 1 tahun sudah dijalani Mas Aski? Sebelumnya yang 1 tahun itu saya ikut au pair Au di kota pair. Leipzig. Iya, Mm-mm. udah selesai. Terus di sini episode nanti Ausbildung. Jadi ada beberapa tahap-tahapan gitu untuk mengikuti Mm-mm. program yang ada di Jerman. Oke. Nah, ini kalau saya kepoin dari IG-nya nih ya, Mas Aski kan kerja tapi banyak jalan-jalan juga nih, Mas Aski ya. Nah, ini sedikit tips juga sih buat teman-teman yang pengen ikut program kayak au pair atau FSC Mm-mm. atau BFD. Itu kita harus manfaatin untuk ya kalau ada yang hobi jalan-jalan kah atau mengunjungi suatu tempat. Nah, Mm-mm. di waktu au pair dan FSC itu yang lebih pas karena kita hanya kerja kerja dan jam kerjanya juga nggak terlalu lama, 8 jam dalam sehari dan dapat 2 hari libur dalam seminggu. Nah, Oh, sedangkan nanti kalau udah Ausbildung kita akan sekolah terus kerja juga jadi agak agak susah untuk mengatur buat jalan-jalan atau traveling gitu. mm-mm. Udah jalan-jalan kemana aja nih Mas selama 2 tahun ini? Dekat-dekat masih wilayah Eropa seperti Mm-mm. Italia, Mm-mm. terus Hungari, Mm-mm. Ceko, Swiss, Austria, Amsterdam. Udah 11 negara ya dekat-dekat Eropa ya masih wilayah Eropa. Itu luar Iya, biasa loh karena waktunya dalam waktu yang cukup cukup dekat ya. Nah, ini kalau mau tahu ini selain lewat IG biasanya ceritanya itu atau tips-tips atau storytellernya itu ditaruh di mana Mas kita bisa menyaksikannya? biasanya setiap saya jalan-jalan itu saya posting di Instagram langsung ada Di di Instagram langsung bagian ya. highlightnya. Iya iya. Jadi Oh. hanya jadi teman-teman yang lain bisa melihat ya Mm-mm. kota-kota yang saya kunjungi atau negara yang saya kunjungi. Tapi Mas Aski ini kan liburnya 2 hari ya. Terus gimana cara mengakali bisa pergi ke negara-negara dengan durasi yang cukup kan nggak mungkin ya cuma di akhir pekan doang kan nggak nggak puas gitu ya. Ya sebenarnya apa negara Jerman ini posisinya eh, strategis gitu di Mm-mm. antara negara-negara tetangga. Jadi misalnya kita mau ke Austria, kebetulan saya tinggalnya dekat Swiss, dekat Mm-mm. Stuttgart. Mm-mm. Stuttgart itu lebih dekat arah Austria dan Swiss, jadi nggak perlu waktu lama, cukup Mm-mm. 2-4 jam naik bus atau naik kereta gitu, udah pindah negara aja. Oh, jadi biasanya kalau Ya, ke misalkan yang deket-deket ke Austria atau ke Swissnya itu tuh ya cuma di akhir pekan aja gitu, 2 hari gitu cukup. cukup, sangat Wih, cukup, karena nggak terlalu jauh posisinya, berarti 3-4 jam udah. nginepnya semalam maksimal 2 malam lah ya. Misalkan jalannya Jumat malam gitu, cuma ada waktu 2 malam untuk di tiap negara gitu ya. Ya 1 malam cukup sih. 1 malam cukup. Iya, iya karena posisinya nggak terlalu jauh kan, 3-4 jam udah pindah negara aja. Oh, jadi untuk minggu ini, akhir pekan ini kita ke Swiss dulu. Terus dari gitu nanti weekend minggu depan kita ke Iya, Austria gitu. Nanti weekend minggu Austria depan benar. ke Italia gitu ya untuk ngakalinnya ya. Iya, iya, iya. Atau bisa juga pas ngambil waktu cuti. Jadi Mm-mm. dalam program Efficient itu ada 25 hari setahun kita dapat cutinya. Oh, oke. Nah, di situ ya. Tapi kalau untuk mau apa ya, berwisata dengan cara yang efisien gitu kan misalkan ke Swiss ada beberapa tempat yang ingin dikunjungi. Ya, sedekat-dekatnya kan juga nggak sedekat itu ya. Nah, ini gimana Iya. tipsnya, Mas?
Halo, Iya. gimana Mbak? Gimana Kurang. caranya misalkan ada beberapa tempat wisata yang ingin dikunjungi di Swiss gitu. Gimana caranya agar mengatur waktunya bisa efisien gitu? Ya, yang seperti yang saya bilang tadi, jadi jika kita dapat 2 hari libur dalam Mm-mm. seminggu, ya kita atur atau prepare sedemikian terperinci. Misalkan kita mau kemana, jam berapa, jadi bisa kita ngaturnya. Saklek nggak sih misalkan di itinerary-nya pasti bikin itinerary dulu nggak? Iya ya betul. Jadi kan Jadi kita, traveler itu kan ada beberapa tipe ya Mas ya. Ada yang memang membuat jadwal, kemudian saklek sama jam-jamnya kan ada tipe yang kayak gitu. Atau ada juga yang tipe yang ya udah yuk jalan aja gitu ya. Gimana enaknya, gimana dapatnya yang penting happy. Nah Mas Aski itu termasuk yang mana? biasanya kalau saya mau jalan-jalan ke luar Jerman itu Mm-mm. udah dipersiapkan matang-matang, Mbak. Mm-mm. Seperti apa jamnya, jam berapa, terus tempat yang harus kita kunjungi. Sendirian atau ada temennya? Kebanyakan lebih sendiri sih. Solo ya. Nah, Ya, itulah solo maksud saya. traveling. Maksud saya gitu, Mas. Jadi kalau sendirian solo traveler kan nggak main nunggu-nungguan sama teman-temannya kan ya. Kadang-kadang kan Iya, seringkali ya, ada benar. yang mau ke mana dulu, kemana dulu. Jadi mungkin tipsnya pertama adalah lebih baik kalau waktunya terbatas atau mau efisien itu solo traveler gitu ya. Iya ya, ya. Oh, Jadi oke. kita apa lebih bebas lah. Kita mau Mm-mm. berapa lama, durasinya mau kemana aja. Jadi nggak Mm-mm, mm-mm. jadi nggak Nggak ribut berunding di sama jalan teman-teman gitu yang ya. lain ya. Iya. Oke, terus kalau solo traveler itu kan karena di Eropa kan ya relatif aman ya, apalagi nggak hanya untuk laki-laki tapi perempuan juga kalau menurut saya kan relatif aman. Tapi pernah nggak sih mengalami kejadian yang sulit gitu ketika sedang traveling? Ya mungkin pernah ya dari transportasi. Transportasi. Ya transportasinya. Sebenarnya tergantung lokasi yang kita mau kita kunjungi. Mm-mm, Misalnya daerah Swiss di apa yang terkenal ini di Lauterbrunnen atau mm-mm. di yang di desa-desanya yang tempat-tempat yang bagus gitu, itu agak sedikit sulit untuk transportasinya. Jadi kita Oh, mm-mm, ya perlu kayak benar-benar nyari kayak mm-mm. bus atau itu perlu jalan agak lumayan jauh gitu untuk mendapatkan transportasi tersebut. Oke, dan kan untuk negara-negara tertentu ada juga yang nggak semuanya fasih berbahasa Inggris, Mas. Ya sebenarnya tergantung apa negara yang kita tujui, kayak Swiss atau Austria, Jerman dia pakai bahasa Jerman. Mm-mm. Selain itu lebih ke bahasa Inggris semua sih. Oh, oke. Iya. Soalnya saya punya pengalaman nih, saya kesesat di Moskow, orang-orangnya nggak bisa pakai bahasa Inggris, tulisannya juga Bener. susah. Nah, kalau kayak gitu mengalami hal-hal kayak gitu, tipsnya gimana? Tipsnya sih biasanya ya pakai Google Pakai Translate aja, Google kan sekarang kan Translate udah aja ya. lumayan membantu juga kan Google Translate. Misalnya orang daerahnya tersebut nggak bisa bahasa Inggris atau cuman bahasa lokalnya sendiri, kayak Iya, di Jerman kan nggak semua orang Jerman bisa bahasa betul, Inggris. betul. Ya, Rata-rata lebih ke bahasa daerahnya sendiri. dan aksennya Mungkin juga yang berbeda-beda kan yang ya, bisa Mas? bahasa Inggris itu ya anak-anak muda gitu. Kalau Mm-mm. orang-orang tua gitu kan lebih bahasa ibunya sendiri, bahasa misal Jerman ya bahasa Jerman gitu. Mm-mm. Oke. Nah, untuk budgetnya sendiri gimana nih, Mas? Nah, untuk tipsnya tuh biar Mm. apa eh agak murah lah ya liburan Nah, kita. Kita harus jauh-jauh hari untuk apa kayak tiket, terus akomodasi penginapan dan lain-lain agak jauh-jauh hari. Kebetulan di Jerman ini posisinya bagus, jadi misalkan kita mau ke suatu negara itu nggak terlalu mahal.
kayak Mm-mm. mau ke Swiss gitu ya. Mm-mm. Kita bisa lewat Flixbus, Mm-mm. ada aplikasinya Flixbus. Itu kemungkinan sekitar 12 euro, misal mau ke Zurich, dari Mm-mm. Stuttgart ke Zurich ya 12 Mm-mm. sampai 14 euro, kan murah banget kan. Mm-mm. Mm-mm. Iya, ya dikali Kayak 17.000 gitu. ya sekarang ya kursnya. Iya, Mm-mm. ya Mm-mm. sekarang udah 17.000 lebih sekarang satu Udah euronya. lebih ya. Oke. Ada negara yang next pengen banget dikunjungi tapi belum belum bisa gitu para waktu atau lain hal. Ya sekarang mungkin tertarik mengunjungi insya Allah ya Mm-mm. Arab, pengen Mm-mm. umroh lah dari sini, atau Turki, ya Mm-mm. dua negara itu sih yang Nah, itu kan Turki sebetulnya kan berbatasan ya, tapi kalau sama Stuttgart jauh ya. ya jauh. Jadi misalnya kita mau ke Turki itu lebih murahnya ya dari Berlin sih. Jadi kita harus Hmm, ke harus ke Berlin Berlin dulu, dulu. terus ke Turki. Ya. Nah kebetulan sekarang itu Mm-mm. pemerintah Jerman lagi kayak ngadain program program untuk transportasi. Jadi ada namanya Deutschland Ticket. Mm-mm. Deutschland Ticket itu berlakunya, jadi kita satu kali beli Mm-mm. 49 euro, Mm-mm. tapi bisa dipakai selama 1 bulan. Kita bisa mengelilingi seluruh wilayah Jerman Jerman. dan Oh. perbatasan-perbatasan negara tersebut. Kayak kita mau ke Perancis tuh pakai Deutschland Ticket, itu bisa sampai ke perbatasan antara Jerman dan Prancis, misalnya Mm-mm. ke Colmar atau ke Strasbourg Mm-mm. gitu. Nah, itu Jadi udah ada tuh tiketnya, Mas Aski. ya alhamdulillah udah berlangganan Heeh. sih setiap bulannya. Itu sangat Nah, membantu banget tuh. oh oke. Jadi Jadi lumayan ya sekitar cukup 800 iya, hampir 900 ribu ya, tapi udah bisa ke negara-negara lain tuh ya selama iya satu benar. bulan. Iya, Lumayan lah bisa terus dapat bisa, 4 negara ya dalam satu bulan itu ya. Terus bisa apa iya lagi? betul. Terus bisa kita kelilingi seluruh Jerman. Di Jerman itu sendiri ada 16 Bundesland. Jadi Mm-mm. kita bisa keliling dari bawah ke atas. Mm-mm. Udah lengkap. Bisa pakai 16 apa? 16-nya udah lengkap dikunjungi Mas Aski. 16 Alhamdulillah sekarang udah Bundeslandnya udah udah. udah paling ya ada satu sih belum. Ya daerah-daerah atasnya belum sih, kayak Rostock gitu. Karena Heeh. jauh banget. Kalau di Indonesia Oh. tuh antara Sabang Merauke lah. Oh, jauh banget ya. Iya. Oh, oke oke oke. Tapi asik ya dengan harga tiket yang itu satu bulan loh ya, bisa kemana-mana ya. Ya, ini Tidak. sangat membantu sekali sih sebenarnya dari Mm-mm. program pemerintah Jerman. Jadi kita cukup bayar satu kali 49 euro untuk selama 1 bulan, bisa Mm-mm. pakai transportasi kayak kereta, bus, itu Mm-mm. berlaku. Mm-mm. Wih, tapi hanya untuk satu orang itu ya. Iya ya, satu tiket satu orang. Mm-mm. Oke, menarik banget nih. Jadi yang mau yang ada di Jerman mau kayak Mas Aski gitu ya, tips paling utamanya nih yaitu ya punya Deutschland tiket itu ya. Iya ya, kalau mau liburan ke Jerman ya kita harus beli Deutschland tiket aja. Mm-mm, mm-mm. Jadi Terus lebih apalagi membantu. nih Mas? Apalagi nih tips-tipsnya? Misalkan makanan gitu, biar bisa tetap budget terjaga. Makanan biasanya saya lebih masak sendiri sih. Masak sendiri di perjalanan? Ya, Oh ya? enggak. Oh, kalau lagi Kalau traveling? traveling gitu biasanya biar agak murah kita belanja ke toko-toko kayak Aldi atau Mm-mm. Rossmann gitu, lebih murah sih. Itu Atau toko-toko, semacam kayak convenience store gitu ya. iya ya, dia Ha-ha. lengkap sih, ada makanan kayak makanan berat, makan ringan ada di sana. Jadi Oh, lebih murah aja di sana. mm-mm. Lebih ke situ ya. Wah, sebenarnya saya Iya. masih mau punya banyak pertanyaan lagi nih buat Mas Aski karena siapa tahu nih
bisa jalan-jalan juga dan bisa mendapatkan tips-tipsnya. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi lebih baik kita follow aja ya Instagram Mas Aski. Apa nih Instagramnya? Travel with Mm-mm. Aski. Oke, Travel with Aski. Jadi Ya, tips-tipsnya nanti ada juga ya Mas ya, di-share juga dong ya di. iya ya boleh. Iya Kak. Nih saya udah Jadi pesen loh. apa? Heeh. Jadi gimana? Saya hobi jalan-jalan tapi sekalian ya ngasih tips juga lah sama teman-teman kayak Mm-mm. gimana biar apa dengan budget murah kita bisa jalan-jalan keluar Mm-mm. keluar Eropa gitu atau seputaran Eropa. Oke, baik ditunggu ya Mas Aski ya konten-konten travel menarik lainnya, apalagi tips-tips buat kita nih yang suka pengen jalan-jalan tapi dengan budget yang ramah kantong, bisa follow di Travel with Aski. Terima kasih Mas Aski atas waktunya. Selamat kembali beraktivitas, selamat Ya Mbak, menjalankan ibadah makasih. puasa. Amin. Terima kasih. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Ya Mbak, terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya dalam Inspirasi Ramadan. Kita akan berjumpa kembali di Inspirasi Ramadan di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.